Kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-70 kali ini, kita akan membahas topik tentang membeli saham perusahaan bagus ketika harga sahamnya lagi murah. Ada ratusan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barangkali sekitar 700 perusahaan. Dan ada banyak perusahaan dari ratusan tersebut, perusahaan bagus, tapi harga sahamnya tidak murah. Dan banyak pula harga saham yang murah, tetapi perusahaannya tidak bagus. Barangkali memang perusahaan murahan. Banyak perusahaan bagus, sebagaimana perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori blue chip, yang sudah mapan dan mendatangkan laba yang baik secara konsisten, terus-menerus. Namun harga sahamnya sudah mahal. Margin amannya sangat rendah. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya sering digunakan oleh banyak orang sebagai alat berspekulasi, judi menebak dan menganalisa apakah sahamnya akan naik atau turun. Untuk perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya sudah mahal dan berlipat kali dari harga wajarnya, tentu tidaklah tepat bagi kita untuk membeli sahamnya. Dan juga sebaliknya, bukanlah pilihan yang baik untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang tidak baik, sekalipun harga sahamnya murah. Untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, kita ambil salah satu contoh kasus, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode saham MPMX, atau perusahaan ini lebih dikenal dengan MPM. Nah, bagaimana dengan MPMX? Apakah perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bagus? Dan yang kedua adalah apakah harga sahamnya saat ini lagi murah? Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang contoh kasus MPMX, saya menyampaikan disclaimer berikut ini terlebih dahulu. Saya tidak sedang memberikan rekomendasi untuk membeli saham tertentu, akan tetapi hanya berbagi tentang kaedah-kaedah investasi, berbagi informasi dan pandangan saya. Pemilihan salah satu emiten di sini hanya sekedar memudahkan penjelasan dan sekedar contoh saja di antara banyak contoh lainnya. Sedangkan keputusan untuk berinvestasi adalah pilihan pribadi seseorang, di mana segala resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pelajarilah dan analisalah sendiri terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Baik, sekarang kita lanjutkan membahas tentang MPMX. Saat ini, akhir-akhir ini, harga saham MPMX berkisar di Rp710 per lembar saham. Pada harga tersebut, nilai PBV-nya sekitar 0,5 saja dan PER-nya 6,6. Nah, sekalipun harga sahamnya masuk kategori murah, bukan berarti otomatis kita langsung membeli sahamnya.
tentu saja kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah MPMX ini adalah sebuah perusahaan yang bagus. Kalau saja nanti setelah kita menggali lebih banyak tentang MPMX, ternyata MPMX masuk kategori perusahaan yang bagus, maka tentu saja dengan harga saham yang masih murah, MPMX adalah suatu perusahaan yang sangat menarik untuk berinvestasi. Dan sebaliknya, kalau MPMX ternyata masuk dalam kategori perusahaan yang tidak bagus, maka hindarilah untuk membeli sahamnya walaupun harganya sedang murah. Pertama-tama kita lihat tingkat utang MPMX. DER. DER-nya sekitar 0,53. Nilai DER di sini yang saya ambil yaitu terhadap nilai total liabilitas, bukan hanya sekedar debt saja. Sehingga nilainya lebih aman sebagai pertimbangan kita dalam menganalisa fundamental perusahaan ini. Dengan nilai DER 0,53, tingkat utangnya sebenarnya masih aman karena memang ideal di bawah 0,5 dan dengan toleransi maksimum 1. Selain DER, berikutnya kita lihat NPM. NPM dari MPMX saat ini berkisar 3,72%. Nilai ini terlalu rendah untuk ukuran perusahaan yang bagus pada umumnya, yaitu sekitar 10%-an. Hanya saja perlu kita sadari dan kita pertimbangkan bahwa bisnis utama dari MPMX adalah berdagang sepeda motor. MPMX tidak memproduksi sepeda motor, tetapi hanya mendistribusikan dan menjualnya. Dalam hal ini, MPMX tidak mendapatkan margin laba dari proses manufaktur atau margin produksi tentu saja, tetapi hanya mendapatkan margin laba dari penjualan atau dagang. Bagaimana dengan ROE? ROE saat ini dari MPMX berkisar 7,42%. Ini juga masih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri pada umumnya yang bagus berkisar 15-20%. Tetapi memang perlu dipertimbangkan hal yang seperti tadi bahwa MPMX hanya berdagang dan tidak memproduksi produk. Selain itu, juga perlu kita pertimbangkan bahwa MPMX saat ini punya banyak uang nganggur di dalam kas perusahaan hasil divestasi beberapa unit usahanya, terutama unit usaha produksi Federal Oil tahun 2018 yang lalu. Uang nganggur tersebut tentu tidak produktif dan tidak mendatangkan laba karena hanya disimpan dalam bentuk deposito atau giro. Sehingga dalam hal ini sebaiknya kalau kita mau lebih spesifik, sebaiknya ROE dihitung dari ekuitas di luar uang nganggur tersebut. Yaitu uang yang benar-benar hanya digunakan untuk menjalankan bisnis real, bukan uang yang disimpan. Ada banyak informasi lain yang perlu kita ketahui dan kita gali terlebih dahulu tentang MPMX ini. Baik informasi-informasi yang pro maupun yang cons. Informasi yang baik maupun yang kurang baik. Sebelum kita mengambil keputusan berinvestasi.
Berikut ini saya berbagi beberapa informasi yang saya dapatkan sendiri. Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bisnis dari MPMX, yaitu ada 6 sektor. Yang pertama, distributor tunggal motor Honda, sepeda motor Honda, yang dibatasi areanya hanya di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur saja, yang dikenal dengan MP Mulia. Yang kedua, unit usaha atau sektor retail motor Honda di sebagian kota atau kabupaten, sebagian besar kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, yang dikenal dengan MPM Motor. Yang berikutnya ada MPM Rem, tanpa batasan wilayah operasi di Indonesia. Kemudian ada juga Bitbox, jual beli mobil online. Berikutnya ada asuransi kendaraan, dan ada pembiayaan atau financing, utamanya adalah kendaraan. Sebagai informasi buat kita, bahwa dari keenam jenis atau sektor usaha di atas, 3 yang pertama yaitu MP Mulia, MPM Motor, dan MPM Rem adalah sektor-sektor bisnis yang paling kontributif kepada perseroan, yaitu kepada MPMX. Dan 2 di antaranya yaitu MP Mulia dan MPM Motor adalah yang paling utama atau yang paling backbone bagi perusahaan saat ini. Informasi berikutnya yang juga perlu kita ketahui yaitu informasi potensi ekonomi yang menjadi wilayah bagi MPM dalam mendistribusikan dan menjual sepeda motor Honda sebagai distributor tunggal. Yang pertama, populasi penduduk Jawa Timur, kurang lebih ada 40 juta lebih penduduk. Dan di Nusa Tenggara Timur ada lebih dari 5 juta penduduk. Total jumlah penduduk pada kedua provinsi yang menjadi wilayah bagi MPMX ada hampir 46 juta penduduk. Jumlah penduduk ini, walaupun hanya terlihat 2 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, namun jumlah penduduknya sebagai pembanding kurang lebih 1,4 kali jumlah penduduk negara Malaysia. Demikian potensi ekonomi bagi bisnis sepeda motor Honda MPMX. MP Mulia mendistribusikan sepeda motor Honda dan suku cadangnya kepada seluruh area kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Tetapi tidak semua titik penjualan dilakukan atau dikuasai langsung oleh MPM Motor. Ada sebagian kota kabupaten di mana retail sepeda motor dan suku cadangnya dilakukan oleh pihak ketiga. Sebagai contoh, ada 27 kabupaten kota di Jawa Timur yang retailnya dilakukan sendiri oleh MPM Motor. Sedangkan 11 kabupaten kota lainnya di Jawa Timur dilakukan oleh pihak lain. Contoh kabupaten kota di Jawa Timur yang penjualan atau retail sepeda motornya dilakukan oleh pihak lain tersebut diantaranya ada Probolinggo dan Kota Probolinggo, kemudian Lumajang, Situbondo, kemudian 4 kabupaten di Madura, Sumeneb, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, kemudian Nganjuk, Pacitan, dan Batu, Kota Batu. Ada lagi informasi lain yang juga perlu kita ketahui, yaitu tentang pasar sepeda motor di Indonesia.
Dari 10 provinsi dengan jumlah sepeda motor terbanyak di Indonesia, Jawa Timur adalah nomor satu, sekitar lebih dari atau hampir 19 juta unit sepeda motor ada di Jawa Timur. Berikut ini berita dari Kontan, tanggal 27 Mei 2021 yang lalu, bahwa pangsa pasar MPMX di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur tumbuh menjadi 88,5%. Ini adalah sebuah pangsa pasar yang cukup besar. Demikian berita dari Kontan. Dari beberapa informasi berita tersebut, kita dapat lihat bahwa provinsi dengan jumlah populasi sepeda motor terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, dan pangsa pasar tertinggi di wilayah tersebut dikuasai oleh MPMX. Perkiraan saya ada sekitar 15 juta unit sepeda motor Honda yang beredar di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini juga mendatangkan potensi kebutuhan suku cadang dan servis kendaraan sepeda motor yang cukup besar tentu saja, bukan? Masih tentang MPMX, kali ini kita cuplik laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 saat ini tentang uang nganggur di dalam kas perusahaan. Dari cuplikan ini terlihat bahwa ada deposito berjangka pada pihak ketiga yang dilakukan oleh perusahaan, ada pada puluhan bank seperti yang terlihat. Kemudian juga ada deposito berjangka pada pihak ketiga yang lain dalam bentuk dolar. Nah, nilai kas dan setara kas pada laporan keuangan ini sekitar 2 triliun lebih. Nilai kas dan setara kas per kuartal 1 tahun 2021 dari MPMX adalah lebih dari 2 triliun rupiah, terdiri dari uang kas dalam bentuk tabungan pada beberapa atau pada puluhan bank dan dalam bentuk simpanan lainnya, deposito misalnya. Salah satunya yaitu yang dalam bentuk deposito berjangka sejumlah hampir 1 triliun rupiah, yaitu 978 miliar rupiah. Ditambah juga dengan 51 miliar rupiah sehingga menjadi kurang lebih dari 1 triliun rupiah. Dan sisanya ada lagi dalam bentuk tabungan di bank. Selain itu, perusahaan juga memiliki investasi dalam bentuk surat berharga senilai lebih dari 500 miliar rupiah. Jadi kalau di total-total, uang nganggur yang berbentuk deposito dan surat berharga atau obligasi ada lebih dari 1,5 triliun ini, belum termasuk uang kas yang ada dalam bentuk tabungan di berbagai bank. Nah, baik deposito maupun surat berharga adalah sama-sama saya menyebutnya sebagai uang nganggur. Artinya, uang tersebut adalah ekuitas yang tidak produktif dan tidak digunakan oleh perusahaan untuk belanja modal bisnisnya secara real. Berikut ini saya kumpulkan beberapa data dari MPMX mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2021 sekarang. Kalau kita lihat jumlah karyawan dari MPMX bermula dari lebih dari 5.000 orang, kemudian tahun 2014 naik menjadi 10.000 lebih, kemudian berangsur-angsur turun menjadi 9.000, 8.000, 5.000,
terus sampai 4.000 ketika tahun 2018 ketika terjadi divestasi Federal Oil. Sampai dengan saat ini karyawan ada sekitar 2.200 orang saja. Kemudian informasi tentang jumlah saham beredar sejak pertama kali IPO di tahun 2013 sampai dengan sekarang masih sama. Dan ada juga informasi tentang kisaran harga saham di tahun tersebut. Kemudian ekuitas dari perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Kemudian laba bersih dari perusahaan. Perusahaan ini terlihat tidak pernah rugi ya. Kemudian nilai dari book value per lembar saham. Serta PBV dari perusahaan pada saat tahun berjalan. Demikian beberapa informasi yang saya kumpulkan tentang MPMX. Perusahaan ini terlihat tidak pernah rugi sepanjang tahun. Tetapi ekuitasnya terlihat turun karena banyak ekuitas dalam bentuk aset lancar atau uang cash, uang tunai yang tidak produktif dan tidak digunakan untuk belanja modal oleh perusahaan. Sehingga kemudian dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Besaran dividen yang dikeluarkan perusahaan terkadang melebihi besaran laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan pada tahun tersebut. Kemudian informasi berikutnya, jumlah saham beredar tadi kita lihat belum pernah berubah. Artinya belum pernah ada right issue ataupun stock split sejak perusahaan ini IPO pada bulan Mei 2013. Harga saham ketika IPO saat itu 1.500 per lembar saham. Sekarang harganya jauh di bawah harga IPO. Kemudian kita juga melihat laba bersih dari tahun ke tahun memang belum terlalu konsisten, jadi agak fluktuatif. Kemudian informasi berikutnya yang juga bisa kita lihat dari data-data tadi, jumlah karyawan menurun drastis dari 5.000-an orang menjadi sekitar 2.000-an orang saja. Sehingga biaya untuk kompensasi karyawan pun di dalam laporan keuangan terlihat menurun. Berikut cuplikan informasi jumlah dividen yang dibagikan oleh MPMX selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 ini, MPMX membagikan Rp115 per lembar saham. Di tahun sebelumnya, tahun 2020, Rp90 per lembar saham. Dan pada tahun 2019, Rp480 per lembar saham. Tahun 2018, Rp105 per lembar saham. Dan tahun 2017, Rp25 per lembar saham. Kalau kita jumlahkan dividen yang telah dibagikan oleh MPMX selama 5 tahun terakhir, yaitu total Rp815 per lembar saham. Kali ini kita lihat beban bunga dan pendapatan bunga. Beban bunga adalah bunga utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan pendapatan bunga adalah bunga yang diperoleh dari simpanan uang perusahaan di bank, deposito, surat berharga, dan lain-lain. Nah, khusus untuk MPMX, situasinya adalah pendapatan bunga lebih besar daripada beban bunga. Ini jarang-jarang terjadi pada umumnya atau normalnya perusahaan lain. Data dan informasi yang saya kumpulkan berikutnya yaitu tentang beban bunga dan pendapatan bunga dari MPMX dan banyak perusahaan lain sebagai referensi atau pembanding.
Pada umumnya, perusahaan tersebut atau banyak perusahaan beban bunganya lebih besar daripada pendapatan bunga, sehingga selisihnya menjadi negatif atau merah. Namun ada beberapa perusahaan yang beban bunganya lebih kecil daripada pendapatan bunga, sehingga selisihnya positif. Di antara perusahaan-perusahaan yang pendapatan bunganya tersebut lebih besar daripada beban bunga ada MPMX, Mika, KLBF, dan ULTJ. Situasi di mana pendapatan bunga lebih besar daripada beban bunga ini tidak umum terjadi. Karena pada umumnya perusahaan itu justru beban bunganya yang lebih besar, bukan pendapatan bunga. Kalau saja pendapatan bunganya yang lebih besar, artinya pada perusahaan tersebut banyak tersimpan uang yang dalam tanda kutip menganggur, sehingga mendatangkan pendapatan bunga atau bunga dari tabungan, deposito, dan surat berharga lainnya. Kemudian juga ada informasi-informasi lain yang saya tambahkan di sini seperti yang terlihat pada kolom kuning MPMX. Di antaranya yaitu nilai PBV dari MPMX pada kisaran 0,5 dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di tabel ini. MPMX cukup rendah. Ada yang paling ujung ASA 6,3 PBV harga sahamnya, AKRA 1,4 PBV, ULTJ Ultra Jaya 3,5 PBV, dan seterusnya. INDF, KLBF 3,7 dan Mika Mitra Keluarga 6,8 PBV. Yang cukup rendah adalah MPMX dan KPIG. Informasi terakhir pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang utang perusahaan. Berikut pada bagian bawah adalah cuplikan yang saya ambil dari laporan keuangan perusahaan MPMX laporan tahunan 2020 yang lalu, yaitu tentang utang perusahaan. Di mana ketika ada kontrak baru, khususnya MPM Rent, ada konsumen baru yang menyewa kendaraan, mobil dalam hal ini, tentu saja ada pengadaan armada baru, di mana pengadaan tersebut dilakukan dengan skema utang atau financing, yang kemudian dimasukkan ke dalam struktur cost yang harus ditanggung oleh konsumen yang akan menyewa kendaraan dari MPM Rent. Nah, dana tersebut tercatat sebagai liabilitas bagi MPM Rent, seperti cuplikan yang saya sampai tunjukkan pada bagian di bawah. Tentang liabilitas jangka panjang. Sejalan dengan kenaikan liabilitas jangka pendek, perseroan dalam hal ini MPMX juga mencatat peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 100,7%. Dari 543 miliar di tahun 2019 menjadi lebih dari 1 triliun pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan karena penarikan pinjaman baru guna mendanai MPM Rent untuk membeli mobil baru dan pencatatan liabilitas opsi jual untuk membeli saham-saham MPM Insurance dari pemegang opsi. Yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa kalaupun utang dari MPMX terlihat naik dalam laporan keuangannya, itu utamanya didorong atau drive-nya dari MPM Rent ketika melakukan pengadaan kendaraan baru karena ada kontrak baru dari konsumen yang menyewa mobil kepada MPM Rent. Nah, kontrak itu yang diwujudkan dalam bentuk pendanaan dari pihak lain, sehingga nilai dari kendaraan tersebut tercatat sebagai
liabilitas bagi MPMX. Itu yang harus kita pahami. Demikianlah keseluruhan dari pembahasan saya atau berbagi saya tentang MPMX kali ini, pada kesempatan kali ini. Semoga dari berbagai informasi ada yang pro, ada yang baik, dan juga ada yang kurang baik, cons, untuk MPMX bisa kita pahami sebagai pembelajaran atau materi pada kumpulan materi investasi saham syariah. Semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat dan dapat kita ambil poin-poin penting sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Demikian dan terima kasih.